Bobotoh menyambut dengan sukacita kemenangan Persib Bandung atas PSIS Semarang di pekan ke-22. Apalagi Persib meraih dalam kondisi pincang akibat banyak pemain absen, ditambah harus bertarung dengan 10 pemain setelah Matteo Kocijan mendapatkan kartu merah di menit ke-41. Persib Bandung sukses meraih 3 poin berkat kemenangan tipis 1-0 atas PSIS Semarang. Bobotoh mengungkapkan apresiasi dan rasa bahagianya atas kemenangan Persib di kolom komentar akun Instagram @persib. Bandung sangat dingin, ungkap Bobotoh. Info pawai juara, tulis Bobotoh yang lain. Selain itu, Bobotoh juga menyoroti penampilan dua holding midfielder Persib, Adam Alisson dan Robby Darwish, yang tampil cukup solid di lini tengah. Best player @Adam Alisson. Sementara di lini media sosial X, nama Robby Darwish sempat masuk jajaran trending, begitu juga dengan Adam Alisson yang banyak diulas di pengguna Twitter tersebut. Adam Alisson dinilai bermain begitu baik selama 90 menit. Fisiknya sangat bagus dan masih bisa berlari hingga menit-menit akhir. Berkat tambahan 3 poin ini, Persib makin kokoh di puncak klasemen dengan 9 poin, unggul 9 angka dari Dewa United tuntasnya. Persib Bandung berhasil unggul 1-0 atas tuan rumah PSIS Semarang. Gol kemenangan Persib ini dicetak Nick Kuipers melalui sundulan tajam pada menit ke-35. Pelatih Persib Boyan Hodak menghadapi tantangan berat dalam meracik strategi karena badai cedera yang melanda tim. Untuk laga ini, ia menurunkan Matteo Kocijan di lini tengah berkolaborasi dengan Adam Alisson. Memasuki akhir babak pertama, dinamika pertandingan kembali memanas saat Matteo Kocijan melakukan pelanggaran yang tidak penting yang berbuah kartu kuning kedua. Sang gelandang pun harus meninggalkan lapangan, meninggalkan Persib bermain dengan 10 pemain. Meski kehilangan Kocijan, Persib berhasil menjaga keunggulan hingga menit akhir. Kocijan pun mendapatkan sorotan keras dari Bobotoh. Bobotoh mengkritik keras aksi tidak perlu yang dilakukan Matteo Kocijan yang dianggap terlalu ceroboh sehingga merugikan Persib sendiri. Bahkan Bobotoh membanjiri unggahan Persib Bandung di Instagram resminya. Matteo Kocijan mending ganti aja musim depan. Pemain gelandang bertahan yang gak punya sama sekali atribut DNF, tulis salah satu Bobotoh. Matteo out, tulis Bobotoh yang lain. Matteo tidak belajar dari kesalahan. Nama Matteo pun sempat menjadi trending di Twitter saat laga Persib menghadapi PSIS masih berlangsung tuntasnya. PSIS Semarang kembali menelan kekalahan setelah dilibas Persib Bandung dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal pembungkam PSIS dicetak oleh bek Persib Bandung, Nick Kuipers. Nahasnya PSIS Semarang gagal membalas, bahkan menyamakan kedudukan meski Persib bermain dengan 10 pemain. Imbas kekalahan dari Persib Bandung, PSIS Semarang harus puas gagal menjauh dari zona merah. PSIS saat ini berada di posisi ke-14 dengan raihan 21 poin dari 22 pertandingan. Tidak cuma berimbas pada posisi klasemen, kekalahan PSIS juga membuat Snack dan Panser Biru semakin muak. Snack dan Panser melampiaskan amukannya kepada satu nama yang kembali dikambing hitamkan, yakni sang CEO Yoyok Sukawi. Komentar-komentar tersebut dapat diketahui pada unggahan hasil akhir pertandingan di Instagram resmi PSIS. Sadar diri, sadar posisi, sadar kondisi, oh tulis netizen. Kalau di klub ini masih ada nama Yoyok, ya jelas kalah terus. Menuju Liga 2. Ini PSIS bukan PSIS.
manajemen bobrok. PSIS diobok-obok manajemen bobrok. PSIS Semarang mengalami kekalahan beruntun usai tumbang dari pemuncak klasemen Persib Bandung. PSIS kecolongan pada menit ke-35 lewat situasi sepak pojok di mana Nick Kuipers menempatkan bola ke dalam jala gawang Syahrul Trisna. Pelatih PSIS Gilbert Agius memaparkan laga ini seharusnya bisa menjadi duel penebus untuk timnya pasca hancur pada laga sebelumnya kontra Dewa United. Saya pikir kami merencanakan permainan ini untuk menjadi lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami mempunyai beberapa masalah di laga lalu dan kami sudah mengaturnya di pertandingan ini. Namun Persib sang juara bertahan dan kini berada di puncak klasemen punya kematangan bermain. Hal yang cukup disayangkan Agius, bagaimana timnya tidak beruntung karena ada 2-3 peluang Galifretas yang menerpa mistar gawang. Menurut pendapat saya, kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Kami kurang beruntung karena tembakannya 3 kali mengenai tiang gawang. Pelatih asal Malta ini mengakui timnya tidak cukup banyak peluang untuk mencetak gol, walau unggul jumlah pemain. Persib hanya bermain menunggu, menjaga kedalaman, dan bermain full bertahan. Agius juga menyebutkan Persib hanya bermain-main dengan bola dan membuang-buang banyak waktu. Mereka hanya bertahan di babak kedua, hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu sepanjang waktu. Tapi inilah sepak bola. Kami perlu belajar dari kekalahan ini tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengaku senang tim asuhannya yang meski hanya bermain dengan 10 pemain, sukses mengalahkan PSIS Semarang. Menanggapi pertandingan, Boyan mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan laga yang mudah. Ia menilai PSIS merupakan tim yang sulit dihadapi karena mereka memiliki organisasi yang bagus. Ia pun mengaku defense dari PSIS sulit ditembus, sehingga beberapa peluang yang diciptakan pemain Persib tidak ada yang berbuah gol. Oleh karena itu, ia mengaku laga ini bukan hal yang mudah buat tim asuhannya. Saya bilang sebelumnya bahwa ini bukan pertandingan yang mudah, karena kita tahu PSIS adalah tim yang bagus secara organisasi. Walau Persib meraih kemenangan, Boyan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Maung Bandung. Pasalnya ada beberapa peluang yang gagal menjadi gol, serta posisi yang tidak berjalan sesuai keinginan. Untuk itu ia menekankan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tim bisa lebih baik ke depannya. Ada 2 peluang di babak pertama yang bisa mereka lakukan dengan syuting. Karena saya menempatkan pemain yang berada di posisi gelandang dan saya pikir kita perlu waktu untuk defense supaya mereka tidak terlalu ke dalam sehingga pemain PSIS bisa melakukan syuting dari jarak jauh. Meski demikian, Boyan mengatakan bahwa timnya bermain cukup bagus dalam bertahan. Pasalnya setelah kehilangan Matteo, pemainnya tetap tampil konsisten. Untuk itu, Boyan mengaku cukup puas dengan penampilan tim asuhannya yang bisa mengalahkan PSIS dengan 10 pemain tuntasnya.